Naam, wa mubasyaratan sa'astamir taqdima sadiqi akhina al-karim Afan Aji Mulyawan. Wa fi hadhihi al-fursah ats-tsaminah sa'atakalam an thalathi niqat ala wa hiya ma yaftariqu fihi al-Qur'an wal hadits wa tarikhi ilmi al-hadits wa faidati ta'allumi ilmi al-hadits. Awalan, ma yaftariqu fihi al-Qur'an wal hadits. Urid an angkul asy-syi'r awin nazam alladzi allafahu asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim Asy-Shinqiti fi kitabihi Tal'il Anwar fi kalami athari Nabiyil Mukhtar fi sahifah 22 wa huwa yaqul fataraful alaminal i'jazi mimma bil Qur'anu dzum tiyazi kadzaka hidzu minat tabaduli wa man'uhu lil muhditsil mutasili wa man'uhu tilawatan lil junubi fi kulli harfin minhu ashan aw jibi wa fi salatina lahu ta'ayyunu takhsisu bismil qura tubayyinu wa naqli bil ma'na 'ala al mansuri wa ra'yi arba'ati wal jumhuri wa man ubayhi lada ibn Hanbali wa kurhu lada ibn Syafi'an jali jumaluhul aywatus masuwara wa lakadzal hadithu fi mawabara. Nah, jadi ma yaftariqu fil Qur'an wal hadits menurut Syekh Abdul Asy-Shinqiti ini ada 10. Yang pertama, Al-Qur'an itu fatarful a'lam minal a'jazi mimma bil Qur'an udzum tiyazi. Al-Qur'an itu adalah sebuah mukjizat yang sampai sekarang itu tidak ada tandingannya. Allah menantang semua sastrawan non-muslim, kaum kafir. Sampai sekarang tantangan itu masih ada dan terbuka bagi siapapun. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu atas apa yang telah aku turunkan kepada hambaku Rasulullah, maka ya kalian buat saja Al-Quran. Kalau mampu, ajaklah syuhada, teman-temanmu, kolegamu, ajak semua jika kalian merasa benar. Nyatanya sampai sekarang itu tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Di era-era dulu ada yang mengklaim bahwasanya itu tandingan Al-Quran. Akan tetapi bagi yang mengerti ilmu balaghah, retorika ataupun adib, seorang sastrawan ya pasti menganggap itu hanya sebuah lelucon. Contohnya al-fil itu ditandingi dengan al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzanabun tawil wa khurtumun tawil. Nah, ini kan apa? Ini kalau di PKPBI namanya descriptive text, menjelaskan mendeskripsikan hewan gajah. Kemudian tandingan ada juga dibuat untuk surat wal 'adiyati dhabha. Ini keterangan ini ada di kitabnya Syekh Ali As-Sabuni halaman 147. Judulnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Wat-tahinati tahna wal 'ajinati ajna wal khabizati khabza. Itu juga ya tidak ada balaghahnya sama sekali. Kemudian untuk menandingi surat Al-Kautsar itu juga ada inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Nah, ketika ketika ayat tadi yang saya sebutkan tidak ada nilai balaghahnya sama sekali, tidak ada dalam segi mukjizat, tidak ada dalam segi sastra juga tidak ada, kosong, fadeh. Kemudian ma'aftariqu fil Qur'an wal hadits yang kedua itu adalah kadzaka hifdzu minat tabaduli. Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah tidak ada perubahan, tidak ada tahrif. Beda hanya dengan 3 kitab suci terdahulu itu ada tahrif. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taurat, Injil, Zabur itu ada tahrifnya. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr, nama lain dari Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami Allah, saya Allah lah yang menjaga Al-Qur'an. Cara Allah menjaga Al-Qur'an yaitu dengan cara banyak orang-orang itu hafal Al-Qur'an. Bahkan di Indonesia itu mayoritas paling banyak itu hafal Al-Qur'an di seluruh dunia. Tidak paham akan tetapi hafal. Nah, itu kan sangat wow sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu waman uhulil muhditsil mutasili. Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas, baik itu kecil maupun besar. Ini disyarahi oleh Syekh Hasan Masyad. Beliau menjelaskan maksud dari lil muhdits al mutasil itu adalah ay alman ay mim masih hatta yatawaddoa hadatson aswara. Jadi tidak dicegah atau tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an sampai dia itu berwudu. Kemudian yang keempat yaitu waman tilawatan lil junubi. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu orang yang junub, tidak boleh junub. Jadi hadas kecil besar itu tidak boleh. Kemudian fi kulli harfin minhu ashrun aujibi. Di setiap membaca Al-Qur'an, contohnya seperti di hadis itu setiap satu huruf itu ada 10 pahala yang tercatat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Jadi ketika kita membaca ayat alif lam mim muqatta'ah itu dan yang lain-lain, itu satu hurufnya itu dihitung satu huruf, dan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 30 pahala. Kemudian yang keenam yaitu wa fi sholatina lahu ta'ayyunu. Kita itu wajib membaca Al-Qur'an ketika sholat. Seperti halnya di hadis faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita disuruh membaca Al-Qur'an ketika sholat. Kemudian takhsisuhu bismil Qur'ani bayyinu. Namanya itu Al-Qur'an. Di penjelasannya Syekh Hasan Masyad kitab Raf'ul Astar, beliau menjelaskan bahwasanya takhsisul Qur'an bismil Qur'an bayyinu ay dhahirun bi khilafil hadithi fala yusamma Qur'anan. Al-Qur'an ini ya dinamakan Al-Qur'an bi khilafil hadis, bedanya dengan hadis karena di hadis itu ada hadis qudsi, hadis yang dari Allah, akan tetapi itu tidak dinamakan dengan Al-Qur'an. Di lain redaksi itu seperti Sayyid Muhammad, Imam besar Ahlussunnah wal Jamaah abad ke-20, beliau menggunakan istilah tasmiyatuhu Qur'anan dalam kitabnya yang berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmil Hadits. Ya, memang Al-Qur'an dinamakan Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi tidak dinamakan Al-Qur'an meskipun sama-sama firman Allah. Kemudian tidak boleh wanaklu bil makna. Maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dengan menggunakan kata sinonimnya, merubah titiknya, nuqtah, merubah harokat atau syakalnya. Itu tidak boleh kalau Al-Qur'an. Bedanya dengan hadis. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu harus seperti teks aslinya. Contoh dari naklu bil makna itu seperti ini. Sumpamanya ada hadis if'al kadza waf'al bi kadza. Kemudian entah karena kelupaan atau karena kita hanya paham maknanya, lupa teksnya atau tidak tahu teksnya, kemudian kita ngomong i'mal kadza wa'mal bi kadza. Nah, itu kan secara teks lafzinya kan sudah beda, akan tetapi maknanya sama. Ini dalam konteks hadis itu boleh, kalau dalam Al-Qur'an itu tidak boleh. Kemudian yang ke-9, waman ubaihi ladab bin Hambali wa kurhu ladab bin Syafi'in jali. Menjual Al-Qur'an menurut Imam Ibnu Ahmad bin Hambal itu tidak boleh, sedangkan menurut Imam Syafi'i itu hukumnya makruh. Bedanya dengan hadis itu menurut Syekh Hasan Masyad dalam syarahnya itu wa yajuzu
bai'u kutubil hadis. Boleh menjual belikan hadis. Maksud dari tidak boleh menjual Al-Quran itu, kalau mau Hasan Masyad itu ketika ada potensi Al-Quran itu akan jatuh ke tangannya orang kafir. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian yang ke-10 itu adalah jumalul ayu watus maswara wala kadal hadits fi maghbaro. Jumlah dari ayat dan ayat itu dinamakan surat kalau di Al-Qur'an. Kalau di hadis ya tidak ada term seperti ini. Demikianlah ma yaftariqu fi Qur'an wal hadits menurut Syekh Asy-Syinkiti. Tsumma an-niqat atsani Tarikh ilmu hadis. Ilmu hadis merupakan ilmu yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ilmu hadis terus mengalami masa-masa pertumbuhan dan penyempurnaan hingga kini. Dan yang demikian itu merupakan upaya atau badlul juhdi dari ulama-ulama terdahulu, yang mana beliau-beliau itu punya perhatian khusus pada ilmu hadis, sehingga beliau-beliau mampu melahirkan sebuah kaidah-kaidah dalam ilmu hadis agar hadis-hadis Nabi ini terjaga dari usaha-usaha pemalsuan bahkan pemusnahan. Ya, tentu kita tahu dalam kurun sejarah itu banyak sekali yang beredar hadis-hadis palsu. Ya, mirisnya mereka itu tidak takut, padahal ancamannya itu falyatabawa maq'adah finnar man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu. Siapa yang mengada-ngada tentangku atau membuat kabar hadis palsu itu yaitu falyatabawa maq'adahu finnar. Dulu orang itu membuat ilmu hadis hanya dengan tujuan berbuat dalil agar apa yang dilakukan oleh kelompoknya itu benar. Jadi mereka membuat hadis dan seolah-olah memang hadis itu dari Nabi, akan tetapi itu tidak. Dan masih banyak lagi alasan-alasan orang yang membuat hadis palsu. Pada awalnya hadis itu dilarang untuk ditulis, untuk ditadwin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sebab dikhawatirkan akan iltibas bil Quran atau ikhtilat bil Quran. Menurut Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fil Hadits Asy-Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah cetakan Darul Fikr halaman 14. Di zaman awal-awal Al-Quran itu tidak ditulis karena khaufan al-yaltabisa bil Quran. Ditakutkan akan tercampur dengan Al-Quran, tidak bisa membedakan mana yang Quran dan mana yang hadis. Jadi Rasulullah itu melarangnya. Bahkan ada hadis dari Muslim, hadisnya berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghaira al-Quran falyamhu, rawahu Muslim. Jadi hadis ini disahihkan oleh Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim juz 2 halaman 710. Lantas bagaimana para sahabat ini menjaga hadis sehingga hadis ini sampai pada kita? Menurut Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti, para sahabat itu menjaga hadis dengan cara menghafal. Dan juga para sahabat ini, apalagi orang Arab, itu terkenal dengan kemampuan menghafal, karena kebanyakan orang Arab itu memang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Jadi mereka itu menghafal saja. Kalau dalam kitabnya Syekh Nuruddin Aitar Manhajin Naqdi, itu beliau mengatakan li sofa idhinihim, pikiran-pikiran atau kecerdasan orang Arab itu memang melampaui rata-rata. Jadi mereka itu mampu menghafal sekian banyak hadis, sehingga hadis-hadis Rasulullah di 14 abad yang lalu sampai pada kita sekarang ini. Menurut Syekh Nuruddin Aitar, hadis itu mengalami 7 masa perkembangan. Yang pertama adalah masa evolusi. Masa evolusi ini dimulai sejak masa sahabat hingga akhir abad pertama Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW telah intaqala ila rafiqil a'la, tongkat estafet dakwah dan penyebaran agama itu dilanjutkan oleh para sahabat. Mereka berpenjar ke seluruh penjuru alam untuk menyebarkan agama Islam.
Ada yang sampai ke Cina, ada yang sampai ke Wakila, ada yang di Sumatera, dan juga ada yang ke Kufah. Para sahabat inilah yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi. Mereka telah dibekali oleh Nabi dan mereka itu telah mampu menyerap ilmu dan ajaran yang disampaikan oleh para Nabi. Generasi sahabat ini menjadi generasi pilihan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam. Untuk itu para sahabat itu diberi kelebihan berupa kekuatan hafalan dan kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi mereka itu menjaga hadis dengan cara menghafal, sehingga hadis tersebut itu anzari qalbin, hafal di luar kepala, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian zaman yang kedua adalah penyempurnaan. Zaman ini dimulai pada abad pertama hingga abad ketiga Hijriah. Akan tetapi di masa ini juga terjadi beberapa kemunduran dalam beberapa sisi, antara lain menurunnya daya hafal generasi di era tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Dan juga faktor yang kedua itu adalah hadis yang terlalu panjang karena jauhnya jarak antara sahabat perawi hadis dengan murid-murid dari generasi tabi'in. Jadi ya memang agak lebih harus ada kesungguhan dalam menghafal hadis karena sanadnya itu sudah panjang. Dan menyikapi hal tersebut, ada beberapa usaha yang dilakukan oleh ulama di masa ini, antara lain kodifikasi hadis yang secara resmi diprakarsai oleh Khamisul Khulafa Umar bin Abdul Aziz. Beliau memberikan instruksi kepada para ulama-ulama di zaman itu seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Bakar bin Abdurrahman, dan muhaddis-muhaddis yang lain untuk mentadwin, mengkodifikasi hadis yang mereka ketahui. Ya, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini yang berhasil mengkodifikasi hadis secara utuh. Kitab beliau yang paling komprehensif, yang mampu menulis semua hadis Nabi. Akan tetapi Wakilah kitab beliau itu hilang sehingga tidak sampai ke kita kitab Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan tidak berselang lama setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri itu ada Imam Malik. Beliau mengarang kitab hadis yang bernama Al-Muwatta, yang tentu pada zaman itu menjadi rujukan karena Muwatta'nya Imam Malik ini sudah ditasai oleh para muhaddis di Madinah. Beliau menceritakan dalam muqaddimah Muwatta'nya kenapa beliau kok menamakan bukunya dengan Al-Muwatta. Karena aku telah jawaban beliau, karena aku telah mentashehkan hadis ini kepada para muhaddis di Madinah, fakulluhum muwatta'ani, dan beliau-beliau muhaddis di Madinah itu menyetujui fasama itu Al-Muwatta. Maka aku Imam Malik menamai kitab tersebut dengan nama Al-Muwatta, yang berarti yang disetujui. Kemudian masa kodifikasi ilmu hadis. Masa ini dimulai dari abad ketiga Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada masa ini para ulama itu mulai giat untuk membukukan hasil karya mereka tentang ilmu hadis dan hadis, ulumul hadis wal hadis, al hadis wa ulumu. Pada masa ini kitab-kitab hadis itu sudah ada coraknya, seperti kitab yang bercorak musnad, yakni kitab hadis yang ditulis sesuai dengan urutan nama-nama sahabat. Sudah mulai bermunculan hadis yang seperti contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar saja, itu dikumpulkan sendiri dengan nama Musnad Abu Bakar. Dan pada masa ini menurut Imam Bukhari menurut kitabnya Al-Jami' As-Shahih, dengan metode urutan hadis disesuaikan dengan bab-bab tematik. Ulama-ulama hadis banyak yang dari kalangan murid Imam Bukhari. Tentu kita tahu as-sahihul kutub ba'dal Quran adalah as-sahihain. Dan pada masa ini juga muncul kitab sahih dari Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Di masa inilah ilmu hadis dianggap sudah independen, disusun berdasarkan bab tematik.
Sebagaimana muhaddis yang seperti ini adalah Yahya bin Ma'in, wafat tahun 234 Hijriah. Beliau menyusun kitab dengan judul Tarikhur Rijal. Ada juga Imam Ahmad, wafat tahun 241 Hijriah. Beliau menyusun kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Di masa ini jangan banyak ilmu-ilmu yang berkembang, dan ilmu hadis sudah dianggap menjadi ilmu yang independen. Meskipun di masa ini tuh belum ada kitab yang secara khusus intensif membahas semua bahasan yang ada dalam ilmu hadis. Hanya kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, wafat tahun 279 Hijriah, judulnya adalah Al-Ilal As-Shaghir. Kitab beliau lah yang hampir komprehensif karena beliau sudah membahas teori konsep al-jarh wa ta'dil, hadis hasan, hadis gharib, hadis mutawatir, hadis mursal, dan yang lain-lain. Kemudian masa yang keempat adalah masa pembukaan. Masa ini dimulai dari abad pertengahan keempat Hijriah hingga permulaan abad ke-7 Hijriah. Para ulama hadis di masa ini itu sudah mulai menyusun ilmu hadis dalam buku-buku yang sebelumnya masih terpisah tema dan pembahasannya. Di antaranya adalah kitab Al-Muhdits Al-Fasil yang ditulis oleh Abu Muhammad Ar-Romah-Hurmuzi, wafat tahun 360 Hijriah. Kitab tersebut dianggap yang paling luas dan yang paling menyeluruh, komprehensif pembahasannya tentang ilmu hadis. Dan juga di masa ini ada juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijriah. Beliau menulis kitab dengan judul Al-Kifayah fil Ilmir Riwayah. Juga ada Imam Al-Hakim An-Naisaburi, wafat tahun 405 Hijriah. Beliau menulis kitab tentang hadis dengan judul Ma'rifatul Ulumil Hadis. Masa penyempurnaan kodifikasi. Masa ini itu dimulai pada abad 7 Hijriah hingga abad ke-10 Hijriah. Pada masa ini kitab-kitab yang memuat banyak tema tentang ilmu hadis itu sudah mulai bermunculan. Kitab-kitab ilmu hadis sudah mulai sistematis dengan pembahasan yang menarik dan kaidah-kaidah yang disusun dengan cermat. Di masa ini, ulama yang dianggap mempunyai peranan penting dalam penyempurnaan pembukuan dalam bidang ilmu hadis itu adalah Ibnu Shalah, wafat tahun 643 Hijriah. Beliau membuat kitab yang berjudul Ulumul Hadis. Kitab itu mengumpulkan pembahasan-pembahasan tentang ilmu hadis yang berserakan dalam banyak literatur kitab-kitab hadis sebelumnya. Kitabnya Ibnu Shalah ini menjadi rujukan penting bagi para ulama-ulama hadis sesudahnya. Ada banyak kelebihan kitab yang dikarang oleh Ibnu Shalah. Di antara lain, beliau itu sudah menetapkan standar atau mematen beberapa definisi dan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis yang sebelumnya pernah dilakukan. Kemudian beliau itu memberikan argumentasinya terhadap ulama-ulama sebelumnya tentang ilmu hadis. Di antara ulama yang menjadikan rujukan itu adalah Imam Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah. Beliau itu sampai meringkasnya dengan judul At-Taqrib wa Taisir lil Ahaditsil Basyir wan Nadhir. Kemudian kitab itu dikomentari, disyarahi oleh Imam Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah dengan judul Tadribur Rawi Syarah Taqribun Nawawi. Kemudian yang keenam adalah masa stagnan, jumud. Masa ini dimulai dari abad 10 Hijriah. Ulama sudah tidak lagi mencetuskan ijtihad baru terkait ilmu hadis. Yang dilakukan adalah hanya memberikan ulasan, komentar, syarah, hasyiyah, dan menambahkan argumentasi ulama-ulama sebelumnya tentang ilmu hadis. Karya-karya dalam ilmu hadis dijelaskan kembali, baik itu diringkas atau disyarah atau diberi hasyiyah, ditambahi penjelasannya. Karya-karya ulama dalam bidang ilmu hadis dikembangkan. Pada masa ini ilmu hadis itu sudah menjadi bait-bait syair seperti yang dilakukan oleh Syekh Umar bin Muhammad Al-Baikun Ad-Dimashqi, wafat tahun 1080 Hijriah. Beliau menulis kitab dengan judul Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Kitab ini memuat 36 bait tentang ilmu hadis. Dan yang terakhir, masa kebangkitan
baru ilmu hadis. Masa ini adalah ya masa kita sekarang. Ini dibuktikan dengan adanya kesadaran para intelektual muslim, para muhaddis al-asri tentang bahaya dan ancaman orientalis yang berusaha menawarkan banyak teori-teori baru tentang ilmu hadis. Berbagai metode baru dan kritik kajian hadis mulai dikembangkan dan diperbarui. Di antara kajian ilmu hadis yang sekarang populer adalah karangannya Muhammad Abu Zahwi. Beliau menulis buku hadis yang berjudul Al-Hadis wal Muhadditsun. Kitab ini itu berisi tentang kajian hadis dan sanggahan-sanggahan terhadap pemikiran para orientalis dalam masalah hadis. Demikianlah beberapa fase perkembangan ilmu hadis menurut Profesor Dr. Nuruddin Aiter, guru besar ilmu hadis tafsir Universitas Damaskus di Syria. Keterangan ini ada di buku beliau yang berjudul Manhajun Naqdi halaman 36 sampai 37. Kemudian An-Niqat Ats-Tsalits ala wahya faidatu ta'allum ilmil hadis. Saya menukil pendapatnya Profesor Nuruddin Aiter dalam buku beliau Manhajun Naqdi halaman 34 sampai 35. Faedah mempelajari ilmu hadis. Yang pertama, bisa membedakan mana yang hadis dan mana yang bukan hadis. Andai ilmu ini tidak dipelajari, maka sabda Rasulullah SAW itu akan ikhtilat iltibas dengan perkataan orang lain. Tentu kita harus mempelajari ilmu hadis. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tingkatan-tingkatan hadis dan istilah-istilahnya. Di hadis kan ada banyak istilah seperti hadis hasan, sahih, gharib, dan itu harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah tangkihul adzan. Pikiran kita itu akan menjadi jernih dan bersih. Demikianlah beberapa faedah mempelajari ilmu hadis menurut Profesor Dr. Nuruddin Aiter. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah materi. Mohon para audiens berkenan untuk membenarkannya. Saya dan atas nama teman saya mengucapkan terima kasih. Syukran wa tumtum fil khair wa barakatuh wa najah wal afu minkum wa huwa yuwafiquna ila ma fi salahuna wa ila ma fi salahuna datul ulama wa nahdiyin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.